Maka bagi saya, orang ini hukumannya adalah hukuman mati. Penebangan hutan yang dilakukan oleh mereka dan yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut setelah bencana alam ini terjadi, itu generasi dan masa depan yang dirusak. Merusak jembatan, menutupi jalan dan sebagainya, sehingga antara desa, antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain tidak bisa jalan, bahkan antara provinsi dan sebagainya. Sebelum saya memulai hal yang ingin saya katakan dalam kaitan itu, saya mau meminta kepada kita semua, mari kita berdoa agar supaya bencana alam oleh Allah bisa diakhiri, dan mari juga kita berbelasungkawa, menyatakan keprihatinan kita dan berduka cita bersama-sama dengan sejumlah bangsa kita yang telah meninggal akibat daripada bencana alam itu. Nah begini, saya secara intens melihat peristiwa itu lewat TV. Ada satu hal yang menurut saya perlu perhatian, yaitu bahwa ada gelondongan kayu besar turun, dan itu adalah salah satu faktor misalnya yang menyebabkan runtuhnya jembatan. Kan gelondongan besar itu datang dengan air cepat, menghantam jembatan, yang jembatannya yang sudah itu nggak kuat menahan. Nah, apa yang saya mau kaitkan dan mau katakan kepada itu, tidak mungkin gelondongan kayu besar itu ada kalau tidak ada yang melakukan sesuatu, kan? Artinya, saya melihat bahwa di sana pasti ada kegiatan yang bersifat ilegal yang melakukan pemotongan kayu besar itu. Artinya ada kegiatan-kegiatan ilegal yang telah dilakukan. Tidak tahu tentu siapa, kan? Yang tahu tentu saya percaya bahwa pemerintah daerah pasti ada yang tahu bahwa di atas sana pernah ada atau sedang terjadi perusakan alam dengan kepentingan ekonomi yang mereka inginkan dengan menebang kayu itu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Artinya, ya tentu saja sudah lingkungan hidup punya ada aturan. Tapi di kita ini kan susahnya adalah karena pengawasannya sangat lemah. Nah, saya meminta kepada Presiden Prabowo yang selalu mengatakan bahwa kita kaya, kita hebat, dan segala macam. Oke, saya tahu akan hal itu, dan Presiden Prabowo benar. Tahun 53, ketika Nixon datang ke sini dan melakukan pembicaraan dengan Presiden kita, Presiden Soekarno, mengakui bahwa kita itu ada 3 negara hebat di dunia dalam arti kata posisi dan hasil alamnya. Siapa? Dia sebut Amerika pertama, yang kedua Indonesia, yang ketiga India. Nah, tetapi memang dia kritik Soekarno bahwa Soekarno memang berhasil secara revolusioner memerdekakan bangsanya. Tapi ketika dia memerintah, dia merobek-robek bangsanya. Kekayaan alam itu dirobek dan dia tidak bisa menjahitnya kembali. Itu. Nah, apa yang saya mau katakan ini, saya mau mengatakan bahwa oke, mari kita bangga dengan kekayaan alam kita.
Tetapi kan kekayaan alam itu harus dipelihara kan? Bukan justru harus dirusak dan sebagainya. Sebenarnya begini, bumi diciptakan oleh Tuhan ini dan kemudian mengisinya dalam bentuk kita sebagai manusia, salah satu daripada yang untuk mengisi bumi yang Dia ciptakan. Kan manusia itu adalah diciptakan oleh Tuhan tidak sekedar untuk hidup, tapi juga untuk memelihara bumi yang diciptakan oleh Tuhan kan. Tapi celakanya orang yang serakah justru merusak dengan penebangan hutan, dengan untuk kepentingan keuntungannya dan sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan dampak dari perbuatannya. Nah, setelah ada bencana alam seperti ini, maka apa yang terjadi? Baru kita lihat dampaknya kan. Yang merusak. Dia turun dari gunung turun, kemudian merusak rumah masyarakat, merusak jembatan, menutupi jalan dan sebagainya, sehingga antara desa, antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain tidak bisa jalan, bahkan antara provinsi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara, saya memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk hari depan, walaupun saya tadi malam melihat juga sudah Presiden sudah meminta kepada aparat, bahkan minta kepada mahasiswa jurusan teknik sipil, kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk memberikan mahasiswa-mahasiswa sipil, teknik sipil ini akan datang memperbaiki jembatan, di samping ada tentara, ada polisi dan sebagainya. Oke lah. Tetapi yang bukan berarti bahwa kita pengawasan walaupun ada aturan dan sebagainya. Justru yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan aturan itu dan melakukan pengawasan secara ketat. Kalau saya terus terang melihat apa yang terjadi sekarang, andai kata ketahuan orang, dan saya pasti entah dia gubernur, entah bupati, entah siapa, pasti dia tahu orang yang melakukan penebangan hutan itu. Nah, kalau saya sebagai warga negara yang pedih melihat perusakan itu, kalau memang ketahuan, menurut saya hukuman mati aja. Kenapa? Sederhana. Dengan apa yang dilakukan, sebenarnya dia membunuh masa depan. Kerusakan yang dilahirkan oleh tindakan penebangan hutan yang dilakukan oleh dia, itu masa depan yang dirusak. Dia mau mendapatkan keuntungan, tapi dia lupa bahwa keuntungan yang dia peroleh untuk secara personlik dia nikmati, membunuh masa depan generasi yang akan datang. Generasi loh yang dirusak gitu. Bencana alam yang kita alami sekarang, itu generasi yang dirusak. Bukan hanya yang sudah meninggal sekian puluh orang, mungkin sekian ratus orang dan sebagainya. Ada terakhir saya dengar berita, mungkin ada longsor yang sampai sekarang masih ada 300 orang yang terhimpit dengan longsor dan belum ditemukan. Jadi bayangkan 300 orang meninggal kalau dia tidak ditemukan. Nah, pada saat yang beberapa yang lalu, ketika si penjahat ini melakukan tindakan pemotongan atau perusakan hutan itu, berapa korbannya? Nah, itu alasan saya mengapa orang seperti ini jangan diberi maaf.
jangan oleh karena apa, hukum dan sebagainya. Kan kita bisa ada hukum kita yang memungkinkan terbuka hukuman mati ketika saat orang itu dituduh melakukan tindakan pidana. Dan menurut saya, penebangan hutan yang dilakukan oleh mereka dan yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut setelah bencana alam ini terjadi, itu generasi dan masa depan yang dirusak. Maka bagi saya, orang ini hukumannya adalah hukuman mati. Betul-betul memedihkan. Ya. Saya melihat ketika Gubernur Sumatera Utara ngomong, saya tidak melihat wajahnya sedih. Ya. Kan kelihatan kalau dia punya rasa keprihatinan terhadap bencana alam di provinsi yang dia pimpin. Iya kan? Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya senang bahwa Presiden Prabowo sudah secara cepat minta berbagai pihak untuk segera memperbaiki jembatan dan segala macam. Tapi bagi saya, penebangan hutan, perusakan alam yang dilakukan oleh orang-orang serakah itu harus diberikan hukuman yang setimpal, bahkan sampai pada hukuman mati. Itu. Nah, tadi singgung sedikit kan ini terjadi di Sumatera Utara dan gubernurnya tadi tidak prihatin, tapi memang setelah membaca berita dan membaca kasus-kasus, katanya memang ada sangkut pautnya gubernur ini bermain melakukan penebangan-penebangan itu dan tidak terjadi mitigasi. Iya, saya tidak punya data tentang itu. Tapi kalau itu terjadi, justru gubernurnya harus dipecat, walaupun dia menantu Prabowo, menantu Jokowi. Iya kan? Kita susah untuk membicarakan itu. Cuma memang saya melihat wajahnya tidak ada keprihatinan. Menurut saya lewat apa yang saya lihat. Tapi kalau ada data, kalau yang kamu katakan tadi bahwa seakan-akan dia termasuk yang melakukan itu, ya kalau ada buktinya menurut saya dia yang harus dihukum juga. Ya. Kalau apalagi dia yang memerintah provinsinya, apakah itu lebih berat dengan hukuman mati? Iya, menurut saya pokoknya periksa dengan baik. Kalau memang orang itu melakukan sesuatu kesalahan yang menyebabkan terjadinya bencana alam dan merusak berbagai fasilitas, itu ya entah dia gubernur, entah bupati, entah apa, kalau dia berkaitan itu bagi saya. Tapi apa yang kamu katakan bahwa gubernurnya terlibat, saya nggak punya data, jadi saya nggak mau membenarkan. Saya cuma mau mengatakan kepada Presiden, tolong pengawasannya dan hari depan kita akan sangat ditentukan. Karena negeri kita adalah negeri yang paling banyak bencana akan terus terjadi. Oleh karena itu, sebenarnya sistem pemeliharaan bumi kita berbeda dengan negeri-negeri lain juga, karena memang negeri ini, bayangkan berapa banyak gunung api di negeri kita, berapa kemungkinan akan terulangnya bencana alam dan sebagainya. Kondisi alam negeri kita, walaupun kita kaya, juga ada hal yang memungkinkan kita bisa merusak kondisi yang kaya ini. Nah, itu sebabnya mengapa saya meminta pengawasan dan orang yang melakukan perusakan alam, tolong diberi hukuman berat.
bahkan sampai kepada hukuman mati. Siapapun dia, entah pejabatnya apa dan sebagainya, buat saya nggak ada urusan dengan itu. Begitu ketahuan bahwa dia termasuk orang yang merusak alam, penebangan hutan dan bentuk yang lain, maka beri hukuman sampai pada yang terberat, hukuman mati sekalipun. Tapi kalau untuk dari pemerintahannya sendiri, ya pasti yang pertama adalah gubernur provinsinya, terus kemudian bupati-bupatinya dan jajaran-jajarannya. Itu kan harusnya sudah melihat, dan kalau misalkan mereka bisa menyetopi itu dan melakukan hal preventif sebelum hal ini terjadi, kan sebenarnya bisa, tapi dibiarkan begitu aja, itu bagaimana? Nah itu, pembiaran itu juga harus diberi hukuman kan. Itu yang antara lain yang saya maksudkan juga. Jadi kalau pemerintah daerahnya, entah dia gubernur, entah dia bupati, kalau dia biarkan perusakan hutan itu, ya dia harus dapat hukuman dong. Karena apa? Ternyata dampaknya apa yang kita lihat sekarang. Nah, perusakan berapa ribu rumah yang rusak, berapa ribu orang yang mengungsi, berapa ratus orang yang meninggal. Akibat daripada kemungkinan itu terjadi oleh karena ada perusakan hutan itu, penebangan sehingga ada kayu gelondongan yang demikian besar yang merusak. Maka saya sebagai warga negara minta agar supaya diberi hukuman yang setimpal. Karena tidak mungkin kita akan terus berkata kita hebat, kita kaya dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan ada orang yang mendapat ruang secara ilegal justru merusak negeri yang katanya kaya ini. Gitu. Sebelum kita ngomong ke generasi yang dirusak, ada orang-orang yang sudah dirusak, keluarganya yang kehilangan, entah itu secara materi dan jiwa, keluarganya sendiri meninggal atau masih belum ditemukan. Itu bagaimana keadilan yang sungguh adil bagi mereka untuk saat ini? Iya, saat ini ya yang terpenting segera berikan bantuan, dan pemerintah sudah melakukan itu. Menteri Pertanian sudah mengatakan ke Aceh sekian ratus ton dikirim beras, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat sudah. Jadi langkah awal dari pemerintah sudah berjalan. Itu dengan bantuan macam-macam. Nah, tapi terlepas dari itu, maka mulai dari sekarang harus ada satu tindakan preventif untuk tidak melangkah perusakan ke depan. Nah, antara lain ya salah satu diantaranya segera cari siapa yang melakukan perusakan itu, dan kalau ketemu ya segera diberi hukuman. Siapapun. Nah, gitu. Ini untuk generasi yang dirusak, itu kan artinya memang secara lingkungan generasi ke depan tidak akan mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Terus kemudian juga secara orang banyak yang belum ditemukan. Kenyataannya bagaimana sih kalau misalkan memang generasi kita dirusak, dan dampaknya tuh bagaimana? Nah, sebenarnya sederhana. Yang seperti saya katakan tadi, kita sudah melihat dampaknya kan. Sekian banyak rumah yang rusak, ya, kayu gelondongan turun seenaknya. Ya tentu sajalah keadaannya seperti itu. Maka harus menghentikan. Jadi mulai dari sekarang dengan peristiwa ini, ada usaha terutama pemerintah daerah, karena kan tempat dari kejadian itu bukan di pusat kan, itu kan terjadinya di kabupaten, di desa, di provinsi dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu, orang-orang di tempat-tempat ini mulai dari sekarang membangun kesadarannya yang tinggi. Nanti pemerintah pusat membuat berbagai langkah untuk tidak lagi melakukan hal itu. Kalau ada yang melakukan lagi, ya seperti yang saya katakan tadi, hukum seberat-beratnya, bahkan sampai kepada hukuman mati. Ya kenapa hukuman mati? Lah dia sudah membunuh masa depan kok. Apa yang terjadi sekarang dengan berbagai kejadian longsor dengan segala macam, yang meninggal sekarang ini ratusan orang. Oke. Tetapi itu sudah lewat. Tapi yang akan mati ke depan, kan masa depan yang dirusak. Generasi kamu yang masih usia sekian, yang dirusak oleh perusak itu. Nah, ini yang harus dipahami juga. Mengapa saya kekeh mengatakan yang kalau ada ketahuan bahwa dialah yang menyebabkan kayu gelondongan itu merusak jembatan, merusak rumah rakyat, dan sebagainya, maka orang itu harus dihukuman yang seberatnya, termasuk hukuman mati. Kenapa? Dia hidup enak, orang lain mati. Dan bukan hanya yang mati sekarang yang dia bunuh, melainkan masa depan yang dia bunuh. Generasi yang akan dia bunuh. Itu alasan saya mengapa saya meminta betul sebagai warga negara agar supaya jangan ada perusakan alam lagi lebih lanjut. Itu. Terakhir, ini pesan juga buat masyarakat dan perusahaan dan jajaran-jajaran pemerintah. Kan ini yang baru kelihatan karena emang udah ada dampaknya adalah Sumatera. Tapi kemungkinan bisa terjadi di provinsi lain, di kepulauan lain. Iya. Itu iya. bagaimana? Iya, sebenarnya Indonesia Timur itu rawan sekali hal-hal seperti itu. Ya, makanya apa yang saya katakan sekarang ini, itu sebenarnya bukan hanya yang sudah terjadi, tapi yang sebelum terjadi justru harus ada tindakan preventif. Jangan sampai terjadi penebangan hutan di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Barat. Itu kan daerah kaya semua. Dan daerah-daerah lain, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, harus ada tindakan preventif. Ya, mudah-mudahan Presiden Prabowo sudah melakukan perintah dan mudah-mudahan didengar dengan segera, tetapi perintah itu apakah dilaksanakan dengan baik, maka segera pengawasan yang akan datang harus lebih ketat. Terima kasih. Itu yang saya mau katakan.